Aku bacain sedikit kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Anak kebanggaan. Semua orang, tua, muda, besar, kecil, memanggilnya Om Pi. Hatinya akan kecil bila dipanggil lain, dan semua orang tak hendak mengecilkan hati orang tua itu. Di waktu mudanya, Om Pi menjadi clerk di kantor residen. Maka sempatlah ia mengumpulkan harta yang lumayan banyak. Semenjak istrinya meninggal 12 tahun berselang, perhatiannya tertumpah kepada anak tunggalnya, laki-laki. Mula-mula si anak dinamainya Edward, tapi ketika Raja Inggris turun tahta karena perempuan, lalu ditukarnya nama Edward jadi Ismail, sesuai dengan nama Raja Kerajaan Mesir yang pertama. Ketika tersiar pula kabar bahwa ada seorang Ismail terhukum karena maling dan membunuh, Om Pi naik pitam. Nama anaknya seolah ikut tercemar dan ia merasa terhina. Pada suatu hari yang sudah terpilih menurut kepercayaan orang tua-tua, yakni ketika bulan sedang mengambang naik, Om Pi mengadakan kenduri. Maka jadilah Ismail menjadi Indra Budiman. Namun si anak ketagihan dengan nama yang dicarinya sendiri, Edi. Om Pi jadi jengkel, tapi karena sayang kepada anak, ia terima juga nama Edi itu, asal ditambah di belakangnya dengan Indra Budiman. Lalu tetaplah nama Edi Indra Budiman itu tiada beralih lagi. Namun dalam hati Om Pi masih mengangankan suatu tambahan nama lagi di muka nama anaknya yang sekarang. Calon dari nama tambahan itu banyak sekali, dan salah satunya harus dicapai, harus dipakai, tanpa peduli kekayaan akan punah. Tapi tak dapat dicapai dengan kenduri saja. Masalah yang menentukannya. Om Pi yakin masa itu pasti akan datang, dan ia menunggu dengan hati yang disabar-sabarkan. Pada suatu hari yang gilang gemilang, angannya pasti merupa jadi kenyataan. Dia yakin itu. Indra Budimannya akan mendapat nama tambahan dokter di muka namanya sekarang. Atau salah satu detail yang mentereng ketika Om Pi mulai mengangankan nama tambahan itu. Diambilnya kertas dan pensil, ditulisnya nama anaknya Dr. Indra Budiman, dan Om Pi merasa bahagia sekali. Ia yakinkan kepada tetangganya akan cita-citanya yang pasti tercapai itu. Aku lebih merasa berduka cita lagi karena belum sanggup menghindarkan kemalangan ini. Coba kalau anakku Indra Budiman sudah jadi dokter, si mati ini akan dapat tertolong. Katanya bila ada orang meninggal setelah lama menderita sakit. Dan kalau Om Pi melihat orang membuat rumah, lalu ia katakan, sayang, rumah-rumah orang kita masih kuno bangunannya. Coba kalau anakku Indra Budiman sudah jadi insinyur, pastilah ia akan membantu mereka membuat rumah yang lebih indah. Semenjak Indra Budiman berangkat ke Jakarta, Om Pi bertambah yakin bahwa setahun demi setahun segala cita-citanya tercapai pasti. Dan benarlah, ternyata setiap triwulan Indra Budiman mengirimkan rapor sekolahnya dengan angka yang baik sekali. Dan tiap-tiap tahun ia naik kelas. Hanya dalam 2 tahun tempo, Indra Budiman telah menamatkan pelajarannya di SMA, seraya mengantongi ijazah yang berangka baik. Ketika Om Pi membaca surat anaknya yang menerangkan kemajuannya itu, air matanya berlinang kegembiraan. Anakku, kata Om Pi pada dirinya sendiri ketika surat itu baru dibacanya. Aku bangga anakku. Baik, engkau jadi dokter karena orang lebih banyak memerlukan pertolonganmu. Dengan begitu, kau akan disegani orang kelak. Oh, perkara uang. Mengapa 3.000 kau minta? 5.000 akan kukirimkan.
belilah pakaian yang layak bagi seorang student dokter. Oh, uang belanja yang 350 tentu akan kukirim saban bulan anakku, mengapa tidak? Dan semenjak itu Ompi kurang punya kesabaran oleh kelambatan jalannya waktu. Seperti calon pengantin yang kurang sabar menunggu hari perkawinannya. Tapi semua orang tahu dan tidak menjadi rahasia lagi bahwa cita-cita Ompi hanyalah akan menjadi mimpi semata. Tapi harus bagaimana kalau orang tua itu tak hendak percaya? Malah ia memaki dan menuduh semua orang iri hati akan kemajuan anaknya. Dan ia mengirimkan uang lebih banyak tanpa memikirkan segala akibat. Dan itu hanya semata untuk menantang omongan yang membusukkan nama baik anaknya. Sekarang kau diomongi orang-orang yang busuk mulut anakku, tapi ayah mengerti kalau mereka memfitnahmu itu karena mereka iri pada hidupmu yang mentereng. Cepat-cepatlah kau jadi dokter, biar kita sumpal mulut mereka yang jahat itu, tulisnya dalam sepucuk surat. Dan akhirnya orang jadi kasihan pada Ompi. Tak seorang pun lagi yang mau membicarakan Indra budimannya itu padanya. Malah sebaliknya kini. Semua orang seolah sepakat saja untuk memuji Indra budimannya. Oh, anak Ompi itu, bukan main dia. Kalau tidak ke sekolah tentu ia menghafal di rumah, kata seseorang yang baru pulang dari Jakarta menjawab pertanyaan Ompi. Ke sekolah? Ke sekolah? Kenapa ke sekolah dia? Ompi merasa tersinggung. Menghafal dia katamu? Kalau student tidak menghafal tapi studi, tidak ke sekolah tapi kuliah. Oh iya Ompi, itu yang kumaksudkan. Aku sudah kira Indra budiman anakku, anak baik. Ya pasti berhasil. Aku bangga sekali. Kau datanglah ke rumahku makan siang, aku potong ayam. Dan oleh perantau pulang lainnya dikatakan kepada Ompi, oh, Indra budiman itu. Siapa yang tak mengenal dia? Seluruh Jakarta kenal, seluruh gadis mengharapkan cintanya. Lalu Ompi geleng-geleng kepala dengan senyumnya. Bukan main Indra budiman anakku itu. Ia memang anak tampan. Perempuan mana yang tak tergila-gila kepadanya? Hahaha. Datanglah kau ke rumahku nanti, ada oleh-oleh buatmu. Kemudian kalau Ompi jumpa sama gadis cantik yang dikenalnya, ditegurnya, hai, kau kenal anakku, student dokter. Nanti kalau ia pulang aku perkenalkan sama kau, biar kau dipinangnya. Hahaha. Si gadis tentu saja merah mukanya karena merasa tersinggung. Tapi menurut Ompi muka merah itu karena malu tersipu juga, dan ia jadi tambah gembira. Tapi ketika Ompi tahu bahwa aku bakal kawin, dia dapat ilham baru. Dia pun merasa pula kini bahwa Indra budiman patut juga ditunangkan. Dan pada sangkanya tentu Indra budiman akan gembira dan bertambah rajin yang menuntut ilmu. Dan pada sangkanya tentu Indra budiman akan gembira dan bertambah rajin yang menuntut ilmu sebagai imbangan budi baik ayahnya yang tak melupakan segala kebutuhan anaknya. Ompi mulailah menyelidiki orang-orang yang punya gadis cantik dan diharapkannya kedatangan mereka meminang Indra budimannya. Karena di kampung kami pihak wanitalah yang meminang. Sudah tentu harapan Ompi hanya tinggal harapan saja. Tapi Ompi tak hendak mengerti. Sifat keangkuhannya tersinggung sudah. Dan batinnya bukan main kepada orang-orang tua yang punya. Dan bencinya bukan main kepada orang-orang tua yang punya gadis cantik. Bahkan bukan kepalang meradangnya Ompi jika ia tahu orang-orang tua itu mengawinkan gadisnya tanpa memperdulikan Indra budimannya lebih dulu. Tak masuk akal, orang-orang tak menginginkan anaknya. Si calon dokter itu lama-lama hatinya benci pada semua orang yang punya anak gadis. Dan dalam hatinya mendendam, awaslah nanti kalau Indra budiman sudah jadi dokter, akan kuludahi mukamu semua sombong. Kepada Indra budiman tak dikatakannya kemarahannya itu, malah sebaliknya. Dikatakannya
Banyak sudah orang yang punya gadis cantik datang meminang. Tapi semua ditolaknya karena menurut keyakinannya Indra Budiman lebih mementingkan studi daripada perempuan. Apalagi seorang student dokter tentu tak akan mau dengan gadis kampung yang kolot. Pilihlah saja gadis di Jakarta, anakku, yang sederajat dengan titelmu kelak. Penutup tulisannya. Celakanya Indra Budiman yang selama ini menyangka bahwa tak mungkin ia dimaui oleh orang kampungnya, lantas jadi membalik pikirannya. Ia jadi sungguh percaya bahwa sudah banyak orang yang mau melamarnya. Tak teringat olehnya bahwa bohongnya kepada ayahnya selama ini diketahui oleh orang kampung semua. Lupa ia bahwa semua mata orang kampungnya yang di Jakarta itu selalu saja mempercerminkan hidupnya yang bejat. Sejak itu berubahlah letak panggung sandiwara. Jika dulu si anak yang membohong, si ayah percaya, maka kini si anak yang menipu, si anak yang percaya. Lalu si anak mengharapkan kepada ayahnya supaya dikirimkan foto-foto gadis yang dicalonkan. Untuk membuktikan kebenaran suratnya, Ompi mengirimkan foto gadis-gadis yang kebetulan ada padanya. Tidak peduli ia apakah foto itu gambar dari gadis yang sudah kawin atau bertunangan. Bahkan juga tidak peduli ia apa gadis itu sudah meninggal. Ia kirim terus dengan harapan semoga anaknya belum berkenan. Dan alangkah gembiranya Ompi andai kata gambar-gambar itu tak sebuah pun yang berkenan di hati anaknya. Di samping itu, ia insaf juga bahwa kepalsuan sandiwaranya sudah tentu akan berakhir juga pada suatu masa. Anaknya pasti lama-lama tahu, dan dengan begitu akan timbul kesulitan lain yang tak mudah diselesaikan. Tapi rupanya Tuhan mengasihani ayah yang sayang kepada anaknya. Persis saat Ompi kehabisan foto, dengan tiba-tiba saja surat Indra Budiman tak datang lagi. Antara rusuh dan lega, Ompi hampir gelisah, menanti tanpa kesabaran, layaknya macan lapar yang terkurung menunggu orang memberikan daging. Pasai ia menunggu. Dikirimnya surat, ditunggunya beberapa hari, tapi tak datang balasan. Dikirimnya lagi, ditunggunya juga tak terbalas. Dikirim, ditunggu, tapi selamanya tak berbalas. Bulan datang, bulan habis. Ompi tinggal menunggu. Akan tetapi pada suatu hari yang tak baik, dikala Ompi sudah mulai putus asa, datanglah pengantar surat dengan tangannya segenggam surat. Dengan di tangannya segenggam surat, maka darah Ompi kencang berdebar. Ia gemetar karena bahagia. Alangkah remuknya hati orang tua itu karena ternyata pengantar surat itu cuma mengantarkan surat-surat yang di-retur. Ia tak percaya bahwa surat-suratnya itu akan kembali. Ia merasa seperti bermimpi dan tubuhnya terasa seringan kapas yang melayang ditiup angin. Di balik-baliknya surat itu berulang kali, lalu dibukanya dan dibacanya satu persatu. Dan tahulah ia bahwa semua itu memang surat untuk anaknya yang ia tulis sendiri. Tapi ia tak meyakini dengan sungguh-sungguh, malah ia coba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia sedang bermimpi. Dan berdoalah ia kepada Tuhan agar apa yang terjadi itu adalah memang mimpi belaka. Semenjak itu, segala jadi serba tak baik. Ia jatuh sakit hingga sampai mengigau, dan oleh seleranya yang patah, Ompi bertambah-tambah menderita. Menderita lahir dan batin. Kini dalam hidupnya hanya satu yang dinantinya, yaitu surat. Surat dari anaknya, surat dari Indra Budimannya. Seluruh hidupnya jadi meredup bagai lampu kemersikan sumbu, dan ia telentang di atas ranjangnya tidak bergerak, tapi matanya selalu melebar terbuka memandang langit-langit kelambu. Mata itu kian hari kian menjadi besar, nampaknya oleh badannya yang kian kurus. Tapi mata yang lebar itu tiada cemerlang lagi.
Tapi pada suatu sore di antara jam 4 dan 5, Ompi kelihatan bagai orang sakit yang bakal sembuh, dan sanggup berdiri dengan kuat dan melangkah ke pintu depan. Dan cahaya matanya kembali bersinar-sinar karena pada jam itu pengantar surat biasanya mengantarkan surat-surat ke alamatnya. Tapi saat-saat seperti itu, yang memberikan masa bahagia dan penuh harap itu adalah masa yang menambah dalam luka hatinya yang rusak. Sebab selamanya pengantar surat itu tak mampir lagi membawa surat dari Indra Budimannya. Kalau pengantar surat itu telah lewat tanpa singgah mendapatinya, reduplah lagi mata Ompi, dan mata itu kini jadi berkaca-kaca oleh air mata tuanya. Dan kemalangan itu bertambah lagi, yaitu ketika Ompi jatuh terduduk. Lama baru orang tahu dan memapahnya keranjangnya di kamar. Ompi jadi lumpuh dan habislah sejarah Ompi menanti di ambang pintu setiap sore. Ia menanti kini dengan telentang di atas ranjangnya. Sebuah kaca disuruhnya pasang di dinding supaya ia dapat melihat kedatangan pengantar surat di anak tangga melalui kaca itu. Dan semenjak itu, pada tiap jam 4 hingga jam 5 sore, matanya selalu memandang ke kaca itu. Hanya waktu itu saja. Sedang di waktu lain, Ompi seolah tak peduli pada segala-galanya lagi. Dan kami tak pernah memanggil dokter lagi setelah 3 kali dokter datang, yaitu setelah kami tahu bahwa kedatangan dokter hanya akan memperdalam luka hatinya saja. Kehadiran dokter di dekatnya menimbulkan kenang-kenangannya lebih mendalam kepada anaknya yang bakal jadi dokter di alam cita-citanya. Kehadiran dokter itu selamanya menyentuh hati sombongnya, selamanya menghina kebanggaan seorang ayah, karena menurut perasaannya kedatangan dokter itu semata-mata menyindirnya dengan kenyataan bahwa Indra Budiman takkan datang mengobatinya. Ketika penghabisan kali aku menemui dokter yang sudah enggan datang itu, dokter itu hanya menggelengkan kepala. Aku tak mampu mengobatinya lagi, tapi jangan saudara tinggalkan dia sendiri. Kalau perlu, meski dengan beresiko besar, bangunkanlah kembali Mbah Lia angan-angannya. Jangan ceritakan sesuatu yang akan melukai hatinya lebih dalam, kata dokter itu. Semenjak itu, aku menyediakan diriku selalu di dekat Ompi, dan aku sadar juga bahwa harapannya tiada lagi sama sekali. Itulah juga sebabnya tiada kukatakan bahwa hari pernikahanku sudah berlangsung. Sebab aku takut kalau pengetahuannya itu nanti akan menambah penderitaan batinnya saja. Di samping itu, aku pun terpaksa membohongi selalu dengan cerita tentang masa yang indah yang akan ditempuhnya bila Indra Budiman pulang. Kukarang cerita kenangan yang indah tentang kehidupan anaknya di masa yang lalu ketika ia masih di kampung. Kuceritakan dengan hati yang terkejut. Kuceritakan dengan hati yang kecut. Tapi segalanya tiada guna jua nampaknya. Hanya sebuah yang dikehendakinya, yakni surat dari Indra Budimannya. Surat yang mengatakan bahwa anaknya itu sudah lulus dan mendapat titel dokternya. Kadang-kadang terniat olehku hendak menulis sendiri surat yang dikehendakinya. Tapi aku selamanya bimbang kalau permainan itu berakibat yang lebih tidak baik kelak. Kebimbangan itu mengundurkan niatku. Pada suatu hari, terjadilah apa yang kuduga pasti terjadi. Tapi tak kuharap kedatangannya. Kulihat pengantar surat memasuki pekarangan rumah Ompi. Hari waktu itu jam 11 siang kira-kira. Aku tahu pengantar surat itu membawa sepucuk telegram, dan pada telegram itu pastilah bertengger saat-saat yang kritis. Tergesa aku menyongsong pengantar surat itu ke ambang pintu. Maksudku hendak membuka telegram itu untuk mengetahui isinya lebih dulu dari Ompi. Dan kalau perlu, akan kurubah isinya
hingga dengan demikian dapatlah terelakkan saat-saat yang menyeramkan itu, meski untuk sementara saja. Tapi semua kejadian datang dengan tiba-tiba hingga menggagalkan segala rencanaku. Tak sempat aku membuka surat itu, tak sempat membacanya, bahkan tak akan sempat merubah isinya. Ketika di luar segala dugaan manusia, Ompi yang lumpuh selama ini telah berada saja di belakangku. Sesaat ketika menerima dan menekan resul telegram itu, gemetar kaki Ompi mendukung tubuhnya yang kisut itu. Tangannya berpegang pada sandaran kursi dan aku kehilangan kepercayaan pada pandangan mataku sendiri. Kekuatan apakah yang menyebabkan Ompi bisa berdiri? Aku tak tahu. Bukalah, bacakan segera isinya. Ompi berkata seperti itu, seperti ia memerintah orang-orang di waktu ia muda dulu. Aku robek sampul yang kuning muda itu dengan menggigil. Ku keluarkan kertas di dalamnya. Ku kembangkan dengan kehati-hatian. Segera saja tahulah aku bahwa saat yang paling krisis sampailah di puncaknya. Indra Budiman dikabarkan sudah meninggal di RSUP Jakarta. Telegram dari anakku, apa katanya? Pulangkah dia dengan membawa titel dokternya? Ompi bertanya berturut-turut dengan suara yang tergesa-gesa serta mendesis bunyinya. Tak tahulah aku apa yang harus kukatakan kepadanya, dan kuharapkan sebuah keajaiban Tuhan membebaskan dari siksa yang demikian tajamnya. Tapi keajaiban tidak diduga datang-datangnya. Tak sengaja aku mengangguk membenarkan segala pertanyaan Ompi. Oh, katanya lebih letih sekali. Lalu ia terduduk di kursi. Akhirnya datang juga apa yang kunantikan. Lalu diulurkannya tangannya kepadaku meminta telegram itu. Tapi ditariknya lagi seraya berkata, tidak, takkan kubaca telegram itu. Aku takut kalau kegembiraan meledakkan hatiku. Kau sajalah membacanya. Bacakan pelan-pelan, biar sepatah demi sepatah menjalari segala urat-uratku. Dalam kegugupan dan ketakutan, kususun sebuah taruhan jiwa dan sesalan untuk selama hidupku. Hendak kubacakan kalimat yang dikehendakinya. Oh, tidak, jangan dibacakan, kata Ompi tiba-tiba. Tak sanggup aku mendengarkannya sekarang. Nanti aku bisa jadi lemas ditimpa kebahagiaan yang datang bergulung ini. Panggilkan dokter dulu. Panggilkan, aku mau sembuh dulu. Aku mau sehat menyambut hari kedatangan anakku, Dr. Indra Budiman. Pergilah dan kemarikanlah telegram itu. Dan aku yang tak percaya kepada kekuatan takdir, kini aku menyerahkan segalanya kepada takdir. Kuberikan telegram itu seperti orang menyerahkan nyawanya kepada maut yang mendatang tidak pada waktunya. Dan telegram itu diciumnya lama-lama, dan akhirnya tahulah aku bahwa aku tak perlu ke dokter lagi, sebab Ompi telah bersama anak kebanggaannya dengan membawa kepercayaannya dan kebahagiaan akhir hidupnya sampai ke ujung di jalannya. Bukit Tinggi, 6 Januari 1956.